Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat, para teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini Saponi Channel akan sedikit memberikan tip dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang katanya, Bang, bagaimana caranya mengaci agak tebal tapi supaya jangan retak ya. Ya sekalian menjawab, dan ini tipnya ataupun sekalian jawabannya ya teman-teman. Nah, khususnya untuk para pemula ya, mari kita sama-sama belajar ya teman-teman, dan jangan salah paham. Saya di sini juga bukan mau menggurui teman-teman atau yang lainnya. Kami ini sekedar berbagi sedikit yang saya bisa ya teman-teman. Yang pertama sekali adalah kalau objeknya kita harus kita mal, kalau memang butuh di mal ya, seperti ini, seperti yang terlihat di kamera atau di video, biar supaya rapi dan tidak banyak kerja. Nah, yang paling penting kali adalah gimana ya, kita basahkan dulu ya semua objeknya ya, atau yang mau kita aci ya teman-teman ya. Jadi kita basahkan supaya meresap aciannya tadi ke project atau ke yang kita aci ya. Teman-teman bisa perhatikan ini ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Boleh mengoleskannya, boleh menggunakan sendok ataupun apa-apa ya teman-teman, tapi intinya bagaimana saya supaya retak. Nah, supaya nggak retak, kalau menggunakan sendok sudah dijamin tidak bisa, dia tetap retak ya teman-teman. Kita lihat teman-teman, saya hanya menggunakan sendok kayu atau raskam kayu yang kecil yang terbuat dari kayu biasa, tapi usahakan ya teman-teman kayunya itu yang keras supaya tidak berbulu. Nah, caranya seperti ini, digosok sampai dengan halus ya, sampai dengan halus. Mudah-mudahan ini tidak retak walaupun ketebalan 4 mili ya, 4 mili atau 3 mili lah. Tapi kalau tidak digosok ya memang sih halus-halus, tapi dia tetap retak ya, walaupun dibasahin ya, tempat medianya dibasahin tetap dia retak ya teman-teman. Jadi seperti ini kita gosok ya sampai halus. Kalau bedanya dengan sendok, dia tetap menggelombang ya, digosok seperti ini menggelombang, dan juga dia akan tetap retak walaupun bagaimana ya. Mungkin bisa juga sih ya nggak retak, tapi prosesnya agak sedikit lama ya teman-teman. Tapi kalau seperti ini, kalau yang mana gelombang dia ketahuan teman-teman, dia tidak kena, jadi dia akan rata halusnya. Seperti itu juga dengan orang-orang atau kawan-kawan yang sudah biasa memplaster aci kering ya, atau mengaci kering, dia menggunakan seperti ini ya. Kita basahin ya teman-teman. Ini yang jelas boleh disiramkan, boleh menggunakan kuas. Intinya dia harus melekat atau meresap dia ke medianya atau ke semen atau ke beton yang mau kita aci teman-teman, karena itu syarat utama untuk supaya dia lengket dan tidak mudah retak ya waktu kita gosok. Tapi kalau tidak disiram atau tidak dibasahkan, dia akan tanggal ya teman-teman ketika kita gosok ya teman-teman. Jadi ini menggunakan sendok biasa, jadi hanya untuk meratakan aja, tapi setelah itu nanti kita menghaluskannya, menggosoknya supaya jangan retak ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, supaya jangan retak ya teman-teman. Perhatikan sekali lagi, sama pemula ya. Nah, ini kayu jelas ya raskamnya ya teman-teman. Teman-teman bisa jelas ya raskamnya ya. Untuk membuat sudut pun dia lebih tajam ya, lebih apa ini namanya, bisa bilang untuk memotong benang atau memotong buah ya. Nah teman-teman ya, kita sambil merapikan bawahnya juga bisa seperti ini ya. Jadi sudut-sudutnya sama yang digunakan dengan para tukang relief juga menggunakan ini ya, menggunakan raskam kayu ya. Ada sebagian juga menggunakan sendok, tapi hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Saya rasa ini paham ya teman-teman. Jadi intinya itu tadi ya, kalau medianya sudah cor-coran ya seperti itu, udah keras, kita harus kasih siram dulu. Sama ya teman-teman, aci kering pun kayak gitu juga ya teman-teman, seperti itu ya. Ketika dia sudah kering, dia harus kita basahkan dulu, harus betul-betul lembab ya basahnya teman-teman.
Dan menggosoknya juga seperti ini ya teman-teman, menggunakan raskam kayu ya. Nah, ini sudah lama banget, ini udah tipis sih, kemarinnya tebal sih. Baik teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya, padahal ketebalan acian tadi adalah sekitar 4 mili ya, atau hampir rata-rata 4 mili ya, karena ininya nggak lurus, jadi kita ambil tebal ya teman-teman, 4 mili, bahkan ada yang setengah senti, tapi tidak retak ya teman-teman. Yaitu tadi kuncinya, yang pertama kita basahkan, yang kedua kita menggunakan raskam kayu ya. Kalau dengan raskam plastik atau besi saya nggak jamin, bisa ada juga orang yang menggunakan sendal terdepan. Nah ini juga untuk mengaci tiang ya teman-teman, atau sanding-sandingnya juga lebih tajam dan lebih enak, lebih rapi, jadi dia bisa tajam ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat juga yang ada tanda panah nih ya, ini tidak menggunakan raskam kayu ya, tidak digosok dengan raskam kayu ya. Tapi bukan itu faktornya lagi sih, ini sebenarnya ada juga faktor lagi, karena ini adalah acian ya, acian tipis plasteran. Faktor yang pertama adalah pasirnya terlalu banyak tanah, jadi walaupun dia tipis, kalau nggak digosok dengan raskam kayu yang saya bilang ya, tetap dia retak teman-teman ya, seperti ini ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Tapi kalau kita gosok dengan menggunakan raskam kayu, hilang ya apanya itu. Memang kerjanya agak lambat teman-teman ya, tapi hasilnya jos banget ya teman-teman ya, sandingnya pun bisa tajam. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, yang setelah di finishing tadi dengan menggunakan kayu, raskam kayu ya. Nah, ini contohnya teman-teman, ini adalah hasil plasteran ya, yang baru saja tuh, belum lama, begitu kering udah retak ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share dan bagikan juga.